Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi belum jumpa lagi ya. Ini adalah pertemuan pertama di mata kuliah Psychology of Education. Nama mata kuliahnya bukan bahasa Indonesia, tapi sebenarnya mata kuliah ini akan disajikan dalam bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita mulai pembahasan tentang mata kuliah ini, terlebih dahulu saya mau memperkenalkan diri karena kita ini adalah pertemuan pertama, sehingga bisa jadi kalian hanya tahu nama saya, tapi kalian belum mengenal saya lebih jauh. Baik, nama saya adalah Zun Azizul Hakim, Magister Psikologi Psikolog. Biasanya mahasiswa bertanya tentang identitas pribadi saya maupun juga bertanya tentang riwayat pendidikan saya. Maka karena itu adalah dua pertanyaan yang paling banyak ditanyakan, saya hanya akan menjelaskan pada kalian dua hal itu saja. Selebihnya kalian bisa searching sendiri di internet karena semua informasi itu terbuka di internet. Baik, saya terlahir di Sumatera, tepatnya di Provinsi Lampung. Namun saya lahir dari keluarga Jawa. Ya, nenek moyang saya adalah transmigran dari Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian saya sekolah mulai dari TK sampai dengan SMA itu di Lampung, di Provinsi Lampung, tepatnya di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Punggur dan Kecamatan Kota Gajah. Saya sekolah di sekolah dasar itu di Kecamatan Punggur, kemudian saya melanjutkan studi sekolah menengah saya dan sekolah menengah atas saya itu di Kota Gajah, Elephant City. Kemudian setelah lulus dari SMA, saya melanjutkan studi di Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2004. Sampai kemudian saya lulus pada tahun 2009. Jadi saya lulus kurang lebih 5 tahun. Bukan waktu yang singkat, dan saya kira tidak ada satu orang pun di antara kalian yang ingin lulus selama 5 tahun seperti saya, ya kan? Nah, rata-rata mahasiswa di sini itu lulusnya kurang lebih 4 tahun. Bahkan ada yang lebih singkat dari itu. Baik, saya lulus di tahun 2009, lalu kemudian saya melanjutkan studi saya di tahun 2010 di program Magister Profesi Psikolog di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Saya lulus tahun 2013, kemudian saya diterima sebagai dosen PNS di Yayan Tulungagung ini. Pada waktu itu masih berstatus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau STAIN. Saya masuk pertama kali di sini tahun 2014. Itu adalah riwayat pendidikan sampai dengan saya memperoleh pekerjaan di Yayan Tulungagung ini. Pertanyaan apa lagi yang biasa ditanyakan? Oh, tinggal. Ya, saya sekarang tinggal di Kediri bersama dengan keluarga saya tentu saja. Ya, saya sudah berkeluarga. Alhamdulillah sekarang sudah dikaruniai 2 orang anak. 1 perempuan dan 1 laki-laki. Saya bertemu istri saya itu di Yayan Tulungagung. Ini videonya kan dibuka ya, ya sudahlah. Sampai di situ saja penjelasan saya terkait dengan keluarga saya. Oke, mungkin kalian ada yang tanya ya, detailnya di mana Pak alamat? Saya tidak akan membagikan kepada kalian di mana saya tinggal. Karena apa? Karena ketika saya di rumah saya tidak akan berinteraksi dengan pekerjaan saya, apalagi berkaitan dengan proses belajar mengajar di kelas seperti ini. Biasanya seperti itu. Apalagi sekarang daring, sehingga proses itu semua kita laksanakan di dalam aplikasi. Oke. Kita kuliah itu menggunakan aplikasi e-learning. Saya yakin kalian sudah pernah mendapat pembekalan tentang aplikasi e-learning itu. Apabila kalian masih belum memahami bagaimana
penggunaan aplikasi e-learning itu, silahkan kalian searching di YouTube tutorial cara menggunakan aplikasi LMS IAIN Tulungagung. Kalian nanti akan diarahkan untuk melihat video-video yang telah dibuat oleh Bapak Ibu dosen tentang tutorial cara memakainya. Nah, sementara aplikasi tersebut masih belum ready, maka proses perkuliahan kita alihkan di WhatsApp group. Seperti itu ya. Apalagi yang harus saya share ya? Nomor telepon, ya. Saya yakin kalian sudah tahu nomor telepon saya karena sebelum mengikuti perkuliahan ini kita sudah berinteraksi menggunakan WA. Nah, nomor telepon saya itu adalah WA tersebut. Sehingga kalian silahkan bisa bertanya kepada saya menggunakan WA. Kalau menggunakan WA, saya tetap akan melayani pertanyaan atau jawaban sejauh saya sempat, baik di kantor maupun juga di rumah. Jadi, saya tidak menyentuh pekerjaan kantor itu tadi, maksudnya adalah apabila dilakukan secara offline. Kemudian, saat ini saya berkantor di Lembaga Penjaminan Mutu atau LPM IAIN Tulungagung. Ruangannya ada di lantai 2, gedung 2 lantai, yang berada di sebelah barat dari lapangan bola voli. Silahkan apabila nanti kita sudah bisa kuliah offline, kalian bisa mencari saya di sana. Oke, mungkin saya akan memberikan beberapa penjelasan singkat berkaitan dengan proses perkuliahannya. Jadi, dalam satu semester itu kita diharuskan kuliah selama 16 minggu atau 16 kali pertemuan. Dari 16 kali pertemuan itu, 2 diantaranya adalah UTS dan UAS. Sedangkan 14 pertemuan yang lainnya itu diisi dengan materi. Oh, bukan. 13 pertemuan yang lainnya itu diisi dengan materi. Adapun pertemuan yang pertama itu kita isi dengan perkenalan dan kontrak kuliah semacam ini. Nah, kita nanti kuliah menggunakan aplikasi LMS. Kenapa? Karena proses pandemi atau kondisi pandemi yang sedang melanda dunia itu tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan kuliah secara offline seperti biasanya. Oleh karena itu, kita akan menggunakan aplikasi LMS e-learning IAIN Tulungagung sebagai media perkuliahan. Nanti setiap minggu saya akan mengusahakan untuk memberikan materi kepada kalian secara online yang akan saya share materi tersebut di aplikasi LMS. Nah, setiap kali kalian mengikuti perkuliahan saya tersebut, biasanya saya akan memberikan tugas atau saya akan memberikan kuis. Tujuan dari tugas ataupun kuis itu adalah untuk membuat kalian ikut aktif dalam proses belajar mengajar. Jadi, tujuannya tentu bukan untuk mengerjai kalian ya. Tidak. Karena apa? Karena proses belajar ini dilakukan secara interaktif. Dalam artian, dosen memberikan materi dan mahasiswa itu juga aktif dalam proses mencari pengetahuan atau ilmu yang terkait dengan materi itu. Sekarang kalian sudah masuk menjadi mahasiswa, bukan lagi siswa seperti ketika kalian masih sekolah menengah atas atau madrasah aliyah ya. Tidak seperti itu lagi. Prosesnya sekarang materi dari pengajar itu tidak sebanyak dari aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa. Diharapkan mahasiswa memperoleh ilmu itu dari aktivitas yang dilakukannya sendiri. Aktivitas apa saja yang bisa kalian lakukan? Di antaranya adalah membaca buku, ataupun juga mengerjakan tugas, dan membaca jurnal-jurnal penelitian yang banyak tersebar di internet. Apabila sekarang kondisinya masih belum bisa datang ke kampus, maka semua proses itu dilakukan secara daring. Nah, proses perkuliahan yang akan kita lakukan itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah jenis sinkron, di mana saya bersama dan berbarengan dengan kalian itu aktif dan berinteraksi
melalui media online. Tipe yang kedua adalah asinkron atau tidak bersama-sama. Nah, pola asinkron ini yang kemungkinan besar akan kita terapkan, di mana saya akan memberikan materi kepada kalian melalui video ataupun juga melalui LMS, aplikasi LMS atau e-learning yang Tulungagung. Melalui itu kalian bisa belajar secara mandiri. Proses belajar secara mandiri ini itu tetap akan terukur. Ukurannya adalah yang pertama, kalian harus mengisi absensi tanda bahwa kalian hadir dalam ruang kelas virtual di aplikasi LMS itu. Yang kedua, kalian juga harus mengerjakan tugas-tugas ataupun kuis yang saya sediakan. Walaupun tidak semua pertemuan itu saya memberikan tugas ataupun kuis. Yang ketiga, semua apa yang kalian pelajari baik di tengah semester pertama maupun di tengah semester kedua itu akan dievaluasi. Pada tengah semester pertama, evaluasinya namanya ujian tengah semester. Tentu kalian sudah tahu ini. Pada tengah semester kedua, nama evaluasinya adalah ujian akhir semester. Dan kalian pasti juga sudah tahu ini. Itu adalah pola perkuliahan kita. Saya tidak terlalu berpikiran atau tidak terlalu mempermasalahkan berkaitan dengan keterlambatan. Nanti, absensi itu akan saya sediakan dalam rentang waktu 1 hari 24 jam. Mulai dari jam 00 hari Kamis sampai dengan jam 23.55 menit di hari Kamis tersebut. Jadi, dalam rentang waktu itu silahkan kalian mengisikan absen. Adapun materi perkuliahan itu akan saya tetap sediakan di aplikasi LMS dan kalian bisa akses selama rentang waktu 1 minggu dari pertama kali dia di-upload atau disajikan. Materi itu akan saya sajikan pada setiap minggunya. Jadi pastikan kalian mengunjungi kelas atau aplikasi LMS atau e-learning yang Tulungagung itu setiap minggu pada waktu yang sudah ditetapkan pada jadwal, yaitu hari Kamis itu. Saya kira demikian saja perkenalan dan sedikit brief penjelasan berkaitan dengan proses kuliah yang akan kita jalani. Semoga tidak ada pertanyaan. Kok semoga tidak ada pertanyaan sih? Apabila kalian ada pertanyaan, kalian bisa tulis pada kolom. Oh, ini bukan YouTube ya. Kalian bisa tulis di grup WA. Kalian bisa ditulis di sana. Saya akan meresponnya sesuai apabila saya bisa menjawabnya. Kalau tidak bisa, ya mungkin tidak akan saya jawab atau akan saya cari dulu jawabannya. Oke, seperti itu. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian dan membuat kalian merasa mendapatkan sesuatu gitu. Dan apabila ada kata-kata yang tidak penting ataupun kata-kata yang mungkin tidak berkenan di hati kalian, saya mohon maaf. Dan kita bertemu kembali pada video-video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe. Ya, kalian subscribe channel ini karena semua materi saya akan saya share di channel ini. Walaupun nanti linknya akan saya akan saya taruh di aplikasi LMS. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.